Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati fillah rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia pasti akan mengalami yang namanya permasalahan. Tidak terkecuali dalam kehidupan berumah tangga, maka akan ada permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam kehidupan rumah tangga seseorang. Bisa jadi pemicunya adalah sebuah hal yang sepele, akan tetapi bisa menjadi besar untuk kehidupan rumah tangga seseorang. Dikarenakan mungkin komunikasi yang kurang baik antara pasangan suami dan istri, maka masalah yang kecil akhirnya timbul dan semakin besar, membuat kerenggangan di dalam rumah tangga, membuat hubungan semakin kurang harmonis, disebabkan karena komunikasi yang kurang baik di dalam berumah tangga. Maka kita lihat bagaimana ibunda kaum mukminin, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, mengajarkan kepada kita cara berkomunikasi antara pasangan suami dan istri, sehingga ketika mereka berkomunikasi akan ada hubungan yang baik, terjalin hubungan yang baik, tidak ada salah paham antara suami dan istri. Diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau mengatakan, "Lamma ra'aitu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tiba nafsin." Tatkala aku melihat, mendapati hati Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang nyaman, sedang bahagia, qultu, maka aku pun meminta kepada beliau, "Ya Rasulullah, ud'ullaha li." Wahai Rasulullah, doakanlah saya. Faqala, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Aisyah. Beliau mengatakan, "Allahumma ighfir li Aisyata min dzambiha ma taqaddama wa ma ta'akhkhara, masarat wa ma a'lanat." Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah yang telah lalu dan yang akan datang, dan dosa yang nampak dan dosa yang tidak nampak. Lihat bagaimana ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha mengajarkan kepada kita, ya, sepasang suami ataupun istri, bagaimana cara berkomunikasi dengan pasangan. Maka ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mencari waktu yang pas ketika ingin menyampaikan sesuatu kepada pasangannya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Aisyah radhiyallahu taala melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang nyaman, dalam kondisi yang enak, hatinya tenang, maka di saat itulah ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha meminta kepada Nabi, berkomunikasi, bertanya, meminta. Maka ketika kondisi pasangan lagi nyaman, lagi enak, maka akan ada sikap yang baik dari pasangan. Ketika mungkin kita meminta sesuatu, ya, misalkan seorang istri meminta sesuatu dari suaminya yang memang itu adalah kebutuhan untuk rumah tangganya, akan tetapi ketika dalam kondisi yang tidak tepat, maka akhirnya terjadilah, ya, keributan kecil sehingga berujung kepada keributan yang besar, menimbulkan keributan yang lebih besar. Maka ini bagaimana pelajaran dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ketika kita berkomunikasi ingin sesuatu dari pasangan kita, maka lihat kondisi dari pasangan kita. Apakah mereka sedang lelah,
atau mereka sedang kepayahan, apakah mereka sedang capek, ya, maka seorang istri harus paham bagaimana kondisi suaminya. Mungkin suami pulang kerja lelah, capek, maka ketika itu bijaklah, ya. Janganlah memaksakan kehendak kita. Mungkin akan tercapai kehendak kita, akan tetapi tujuan yang lebih besar, yang lebih baik mungkin tidak akan tercapai. Bisa jadi ya, seorang suami tidak memberikan respon yang baik, ya dikarenakan kondisinya yang lelah, ya setelah bekerja, letih, ya karena begitu banyak pekerjaan yang dikerjakan di kantornya. Demikian pula seorang suami, ya, mungkin dia senang, ya, pulang kerja ingin bertemu dengan istri, ya, kemudian ingin meminta sesuatu dari istrinya, maka lihat juga kondisi seorang istri. Apabila kita melihat ya kondisi istri sedang capek, ya sedang lelah, dari raut wajahnya, dari tingkahnya, ya maka tahan dulu ya keinginan kita. Ya, karena bisa jadi mungkin ketika kita minta, ya istri sedang ngambek, ya sedang tidak enak karena lelah. Ya, karena mereka mengurus rumah, mengurus anak, ya, bagaimana membersihkan rumah, ya, membersihkan dapur dan sebagainya. Maka inilah pelajaran dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika kita ya, saling memahami kondisi pasangan masing-masing, maka komunikasi akan terjalin begitu baik. Ya, maka dengan itu kehidupan rumah tangga akan jauh dari riak-riak permasalahan. Atau paling tidak kita bisa memperkecil ya, faktor-faktor yang bisa membuat keretakan di dalam rumah tangga kita. Ini yang bisa disampaikan, semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya, ya terutama untuk kita yang sudah mungkin bertahun-tahun berkeluarga, yang begitu banyak mungkin permasalahan di rumah tangga, maka coba perbaiki bagaimana komunikasi kita dengan pasangan kita masing-masing. Sebagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha mengajarkan kepada kita tentang komunikasi yang baik di dalam rumah tangga kita. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.